Hai pemirsa, selamat petang. Apa kabar Anda di hari ini di penghujung weekend? Hari ini hari Jumat, tanggal 19 bulan Juli 2013, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan. Dan tentunya bagi Anda yang baru saja berbuka puasa, selamat berbuka puasa. Kami ucapkan untuk Anda semua, selamat menikmati hidangan apapun yang Anda sedang makan. Baik, kita sedang berbicara Ramadan, tentunya satu hal mengenai rutinitas kita sebagai manusia, kita sebagai penghuni kota Jakarta ini penuh sesak dengan manusia dan dengan kerjaan. Kita tidak bisa lupakan satu hal, rutinitas yang namanya selain kerja, yaitu olahraga. Nah, bagaimana Anda membiasakan diri dengan olahraga sehari-hari, bagaimana Anda sibuk dengan rutinitas Anda, dan bagaimana Anda menjadikan olahraga menjadi bagian dari kehidupan Anda di pagi hari, siang ataupun malam. Nah, mestinya tidak bisa dikurangi semangatnya pada saat memasuki bulan Ramadan. Nah, kurang aktivitas, lebih banyak istirahatkah Anda, atau mungkin harus dihapus sama sekali olahraganya? Itulah kita akan bahas selama 60 menit ke depan, bagaimana kunci-kunci agar bugar saat Ramadan. Nah, apakah memang Anda justru bisa ditingkatkan lagi pembakaran kalorinya? Apakah jika Anda sudah memiliki jam rutin untuk olahraga lari misalnya, apakah mungkin bisa dirubah dari pagi hingga mungkin menjelang berbuka puasa? Selama 1 jam ke depan kita ditemani oleh sang pakar kebugaran, yaitu Lisa Natalia. Selamat petang, apa kabar Lisa? Alhamdulillah baik, Oke, Mas. kita jumpa lagi nih kali ini dalam suasana buka puasa. Iya, saya ingin mengucapkan juga kepada pemirsa di rumah selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Oke. Iya. Tadi barusan kita buka puasa, baru langsung seger lagi Iya, tadi kan. udah fit lagi. Iya kan? Nah, tapi biasa klasik nih, orang selalu bilang, kalau gua sih biasanya memang coba olahraga rutin jam-jam segini, tapi sekarang kan lagi buka puasa, mana mungkin gua bisa olahraga. Nah, itu klise sekali kesannya. Kenapa Klise kan ya. begitu? Kalau menurut aku sih, ini kebetulan kan memang selama bulan puasa memang kegiatan aku juga kan mengajar juga dibatasin, tidak Oke. tidak sepenuh yang hari-hari sebelumnya. Cuma memang kalau rata-rata member nih, saya lagi curhat aja nih sekalian memberikan tips kepada pemirsa di rumah. Mereka memang memilih olahraga sebelum berbuka puasa, 1 jam sebelum berbuka puasa, atau 1 jam setelah berbuka puasa. Sebelum atau sesudah berbuka puasa 1 jam? Iya, jadi kadang-kadang mereka memang meminta untuk, Mbak, kelas kalau bisa dimundurin 1 jam sebelumnya, misalnya jam 5 gitu. Tapi rata-rata sih kebanyakan permintaannya yang setelah buka puasa. Setelah 1 dong, jam. ya wajar ya. Tapi ada juga yang memang mereka mau sebelum berbuka puasa, karena mereka pikir ya laparnya itu udah hilang, hausnya udah lewat jamnya kan, karena biasanya jam 2, jam 3 itu Jam-jam gawat udah lewat. jam gawat udah lewat gitu. Jadi mereka jam 5 udah aman nih, Mbak. Saya boleh nggak sih berolahraga pada saat jam 5? Ya kalau memang kamu kuat, kalau kamu memang merasa siap untuk melakukan olahraga di jam sebelum buka puasa, it's okay. Tapi memang rata-rata maksimal sih mereka setelah buka baru melakukan aktivitas olahraga. Apa nggak kaget badannya? Saya belum pernah coba sih sebenarnya bagaimana melakukan olahraga. Saya sih udah coba. Jadi gimana? Jadi kalau menurut aku sih setelah buka puasa kan ya kita jam 6 ya, kayak tadi kita buka puasa ini kan masih tahap-tahap break dulu lah. Nggak mungkin langsung melakukan yang berat-berat kan. Jadi kita mungkin speednya, atau mungkin kalau saya kan ngajar Zumba. Jadi juga mungkin kelasnya juga tidak terlalu yang high speed lah, jadi istilahnya tidak terlalu berat gitu. Jadi pemanasan dulu sekitar 10-15 menit, ringan-ringan. Karena kan kita juga kaget kan, orang seharian nggak makan nggak minum kan, lemes gitu badan gitu kan. Terus ada juga mungkin gerakan-gerakannya juga saya nggak kasih yang berat-berat gitu, yang lebih ringan, lebih relax, tapi ada banyak stretchingnya. Menurut aku sih itu, dimulai dengan itu dulu. Oke. Nah, saya akan tanyakan lebih jauh nanti mengenai aktivitas atau mungkin jenis olahraga apa yang dianjurkan saat Ramadan, saat berpuasa, dan apa yang mungkin harus dihindari. Nah, namun saya ingin coba singgung mengenai kalau kita bicara badan, olahraga tentu sangat terkait dengan diet. Oke, kita bicara diet, seluruh umat muslim di dunia juga tahu bahwa yang namanya buka puasa tuh hindarkanlah goreng-gorengan. Ini Tapi di depan mata saya ada goreng-gorengan, dan kalau saya ke atas dan manis-manis. Pasti dengan goreng-gorengan ada. Oke, nah saya ingin tanyakan bagi kita mungkin yang di kantoran yang nggak ada pilihan, nggak gitu banyak pilihan membuka puasa dengan apa? Gorengan, kolak, ekstra gula. Biasa seperti itu. Nah, apa cara-cara atau mungkin bagaimana tips untuk betul-betul bisa menghilangkan lemak yang ada di situ? Kita break sebentar boleh nggak? Oke, boleh. Oke. Sambil kita coba gorengannya, silakan. Ya, Oke. Ya pemirsa, jika Anda ingin tahu jawabannya atau mungkin Anda memiliki pertanyaan lain mengenai olahraga ataupun gorengan saat Ramadan, silakan tanyakan Lisa. Kami akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Beranda. Ya pemirsa, kita mulai lagi Beranda. Saya ingin berdahak tapi nggak enak ya, ingin begitu, tapi lagi kembali siaran nih ternyata. Oke, kita tadi masih bersama Lisa. Lisa, kita tadi membahas bagaimana mencoba untuk sehat selama Ramadan. Betul. Dan bagaimana coba kalau namanya
goreng-gorengan nggak bisa dihindari, manis-manis nggak bisa dihindari karena kita di Karena kantor itu yang favorit seharian. biasanya, yang paling enak Betul. ya, tidak bisa ditolak gitu. Apalagi pakai cabai rawit sekarang ya. Aduh, Nah, itu paling enak banget. oke, apa tipsnya kira-kira ini? Tipsnya kalau menurut aku memang yang namanya makanan junk food ya, ini kan bisa dibilang kan apalagi kalau goreng-gorengan itu kan paling apa ya, makanan paling enak tapi paling jahat juga di badan Iya. sebenarnya. Jadi pilihan yang pertama mungkin pada saat di bulan puasa dibuka oleh buah kalau menurut aku. Buah. Iya, buah yang memang mengenyangkan. Kan banyak kita mungkin yang pilihan-pilihan buah yang mengenyangkan, misalnya contoh kayak pisang. Pisang, iya. Itu juga ya kalau mau yang seger-seger kayak misalnya kayak jeruk, itu kan manis tapi ya mungkin kalau opening jangan langsung ke jeruk kali ya, mungkin lebih ke pisang. Pisang lebih, mungkin bisa lebih ya. cocok Karena kayaknya. pisang juga mungkin memiliki cukup karbohidrat untuk Betul, mengawalinya ya. betul. Oke. Itu mengenyangkan juga Iya. gitu. Jadi kadar manisnya juga natural, dia juga mengenyangkan juga. Saya rasa sih lebih baik pilihannya ke pisang. Oke. Nah, terus kalau untuk yang manis-manis, kalau misalnya teh gitu kan, teh manis ya boleh sih sebenarnya sih. Saya juga pencinta teh ya. Iya. Nggak terlalu nggak boleh sama sekali nggak gitu. Tapi mungkin gulanya less sugar gitu, jangan terlalu banyak, terlalu manis juga karena juga kalau terlalu manis juga kayaknya untuk ke badan juga nggak bagus gitu loh. Manis Oke. dari buah juga kayaknya lebih cocok kayak Lebih jus. alami, ya Iya, lebih alami kalau gitu betul, ya. kayak fresh juice Oke, gitu. dan sementara mempersiapkan buah untuk buka itu bukanlah hal yang sulit bagi mereka yang bekerja, atau bisa bawa dari rumah juga mestinya ya. Nah, benar. Oke. Terus pas jam istirahat cabut dulu, Iya, iya, nyari iya. buah segar gitu kan, Berarti di supermarket gitu kan. tergantung niat orangnya benar-benar mau atau Tergantung enggak. niatnya. Oke, nah masih banyak orang mengalami hal seperti aduh gua kalau bulan puasa tuh siang tuh pengen tidur seharian. Nah, itu bagaimana untuk mengakalinya? Apakah memang kudu olahraga di malam supaya betul-betul bisa terbalik aktivitasnya atau bagaimana? Kalau misalnya yang sibuk ya, yang nggak sibuk nih, kita kan bilang yang mungkin buat para wanita yang di rumah yang Iya. menjalankan ibadah puasa kan banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya. Kalau aku sih jujur menyarankan aktivitasnya lebih, ya kalau Lisa sih lebih enak mendengar setelah tidak ada kegiatan apa-apa, lagi santai gitu, mendengarkan musik gitu yang mungkin yang kita suka. Kita melakukan banyak stretching kecil. Nah, Stretching jadi kecil? stretching, ya stretching Oke. kecil gitu. Misalnya yang ringan, tapi mungkin karena badan kan ini kan lagi tahap tidak ada asupan makanan dan minuman. Pasti juga kalau kita melakukan gerakan-gerakan yang ekstrim pasti haus, gampang haus kan, dan tidak mungkin ada tenaga lebih. Dan mungkin ya lebih, saya boleh contoh? Iya, silakan, Oh, silakan, ya. saya boleh Oke, contohkan. iya. Ya, misalnya nih, duduk dulu ya. Iya. Oke. Tarik nafas, tarik up, panjangkan, buang, lepas lagi. Nah, seperti ini kan. Nah, didorong lengannya ke samping kanan. Ini stretching kecil tadi yang bisa Iya. dilakukan sehari-hari Iya, tentunya. sehari-hari di Oke. rumah. Dorong. Nah, rilekskan lengan kepala kita dimiringkan ke kanan. Rasakan penarikannya, tuh. Asik, dan ingat posisi badan jangan bongkok. Nah, Oke. posisi duduk itu biasanya kan orang males gitu kan. Iya. Aduh, kayaknya lapar banget, haus banget. Atau mikirin yang enggak gitu, daripada enggak. Relax, kita coba fokus sama diri kita dulu gitu loh. Kita tuh cantik, kita tuh sehat. Jadi kalau perempuan kan rata-rata kan mungkin mungkin yang punya kelebihan berat badan, jangan menganggap dirinya tuh, aduh mbak, saya tuh Oke. kan gendut. Afirmasi positif dulu pokoknya Gitu. ya. Pokoknya jangan, jadi positive thinking gitu loh. Iya. Anggap diri kita tuh memang kita bisa berubah diri kita gitu loh. Jadi lift up, perut ditahan, angkat dadanya. Nah, rilekskan perut, rilekskan bagian shoulder, bagian leher. Nah, seperti ini misalnya. Contoh kecil ya. Iya. Dorong. Nah, ini kan sebenarnya kan kita melakukan gerakan-gerakan ringan seperti ini itu bisa meregangkan otot-otot di dalam Iya, tubuh jelas, gitu, ya. jelas. Nah, terus misalnya nih kayak badan kita dimiringkan ke samping. Dan gerakan Miringkan ke simple kanan. seperti ini, orang pikir, gue kan nggak biasa olahraga tiap hari. Apakah gerakan ini bisa dilakukan bagi mereka yang mungkin nggak biasa olahraga juga mungkin? Bisa dong, bisa. Justru yang nggak pernah olahraga harus mencoba. Oke. Gitu. Jadi kok ngelihatnya males gitu ya. Aduh, stretching gitu, ngapain sih? Badan gue tuh udah mendingan sekalian aja gerak Oke. sekalian gitu. Tapi kan memang nggak boleh. Badan justru yang belum pernah digerakkan harus dimulai dengan stretching. Iya. Harus dimulai dengan Warm up ya. pemanasan, warming up. Jadi nggak boleh langsung kita melakukan gerakan yang ekstrim. Bisa cedera. Itu yang poin yang paling penting. Oke. Gitu. Jadi itu yang menurut saya harus di garis bawahi. Harus mulai dengan warming up. Kudu, wajib hukumnya ya? Wajib. Ya masuk Gitu. neraka kalau mau warm up. Oke, nah
Teman-teman di kantor, saya sendiri juga sering mengalami jam-jam jam 12 lah, jam 12, jam 12 sampai jam 2 itu biasa kita makan siang, tapi kita nggak makan siang, jadi kita di kantor terus-terusan dan akhirnya kita lebih pilih, udah kita malas-malasan aja atau gimana. Nah, gerakan seperti tadi, apakah mungkin bisa digunakan bagi mereka yang selalu duduk di kantor juga, atau mungkin ada Bisa gerakan lain banget. lagi? Ini saya kasih contoh pemirsa di rumah. Ini saya kasih, ini kan ada kursi ini Oke. boleh di. Iya, kita Oke, tarik ke dalamnya oke, kursinya oke. ya. Nah, ini kan kursi kantor rata-rata seperti ini kan? Iya. Nah, ini udah biasa. Relax, nah kita duduk. Aduh, habis main komputer, Iya. apa segala macem, udah bla 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 bla. Oke, sementara kita majukan badan kita ke depan, mundurkan belakangnya. Nah, pelan-pelan. Nah, pertama mungkin tarik dulu kakinya. Stop. Stretching nih namanya ya. Oke, tarik biar nggak kaku. Yang duduk seharian gitu kan berjam-jam kan, aduh pasti kebayang kakinya pegel gitu kan. Iya. Nah, baru diangkat. Buang nafas. Hap. Nah, seperti ini. Nah, kalau memang ingin mengencangkan lengan pada saat kita duduk, nggak usah pusing-pusing. Ini juga bisa kita lakukan. Nah, jadi tangannya di bawah bangku sini, badan kita maju, turun. Oke, itu untuk tricep bisa ya, untuk mengencangkan tricep ya. Iya dong, ya. Oke. Atas, bawah. Terus turun lagi, kembali ke belakang, dorong. Dorong lagi, dorong. Nah, ini perut juga kena. Tuh. Iya. Ya kan? Hap. Hap. Nah, majukan lagi badan kita ke depan, turun. 1, 2, 3, 4. Simple kan? Nah, balik lagi, tarik nafas. Buangkan. Sekali lagi. Nah, ini posisi duduk. Iya. Berdiri. Berdiri beda lagi, oke. Ada lagi. Kita ke belakang. Oke. Dari sini. Tetap menggunakan kursi ya. Pegang kursinya. Oke. Angkat tangannya jauh. 1. Nah, 2. 3. Nah, 4. Ini mungkin bisa dilakukan 2 kali 8. 2 kali 8. 5, 6, 7, 8. Dan itu mungkin juga bagus bagi teman kita yang di sebelah kalau lagi tidur bisa kita tendang sekalian ya Dia jadinya. pasti ngeliatin, kamu ngapain sih gitu kan. Mas kamu ngapain sih, Mbak kamu ngapain sih? Iya saya lagi melakukan olahraga ringan nih. Tap. Nah terus kalau misalnya mau stretching lagi, tarik kaki ke belakang. Nah dorong. Ini yang pakai rok juga sebenarnya kan nggak rok mini-mini banget kali ya kalau di kantor. Pasti bisa deh angkat ke belakang, ganti. Tapi harus dicopot sepatunya. Jadi harus dicopot sepatunya ya. Oke, dari samping juga bisa. Nah, dari samping dorong. Tap. Nah, ini pegang aja kursinya. Iya. Tap. Dorong. Nah, ketarik tuh pinggangnya, semuanya. Buang nafas. Dan ini stretching atau warming up biasanya dilakukan. Ya, warming up. Nah, itu bisa menghindari ngantuk atau rasa malas yang bisa dengerin kita. musik yang kita suka apa aja. Mau suka musik dangdut, mau suka musik apa ya jangan jazz kan terlalu pelan jadi ngantuk kali ya. Yang agak ngebeat sedikit lah. Dangdut sebenarnya ada ada beatnya jadi bisa ya. Nah, itu juga bisa. Ya kan banyak tuh lagu yang pilihan ditaruh di komputer depan. Tarik aja. 1. Hitung sendiri dalam hati. 2, 3. Pasti saya yakin yang ngeliatin pada ngikutin semuanya. Nah, simple kan? Udah. Nanti belakang lagi. Nah, stretching lagi. Angkat kakinya, dorong. Ganti ke belakang. Ini butuh waktu mungkin maksimal sekitar berapa? 5 menit ya, mungkin minimal 15 menit 15 lah. menit. Iya, jangan cepet-cepet juga, Mungkin. ya kan? Itu juga yang tadi saya lakukan yang kaki yang kita turun naik ya pas duduk. Nih. Oke. Ini kena perut kena, paha kena. Cobain di rumah. Dan itu bisa dilakukan untuk siapa saja. Siapa saja. Mungkin yang nggak punya waktu di kantor, ya maksudnya yang sibuk kan pasti banyak ya orang kantoran yang aduh boro-boro mau ke gym, aduh boro-boro mau ke studio senam, boro-boro saya mau latihan kayak gitu nggak ada waktu gitu kan. Udah di kantor kan semua bisa kita lakukan seperti itu. Menarik tuh, saya akan coba setelah break ini, tapi saya ingin mencoba juga gorengan satu belum saya makan. Jangan gorengan dulu, ayo. Ini aduh, ini gawat kan? ya. Apa? Mana lebih nikmat? Gorengan atau kursi tadi? Dia punya pilihan. Kursi. Kursi tadi ya. Oke, nah kita akan tanyakan Lisa apa aktivitas sekarang. Tadi kita sedikit membahas bagaimana Zumba. Katanya Zumba itu sangat tren sekarang. Dan Zumba juga semakin banyak ternyata peminatnya, penggilanya di Jakarta. Ini ada sekitar ribuan orang ya. Dan ternyata tidaklah begitu mudah untuk menjadi seorang instruktur Zumba yang authorized atau yang license.
kalau dapat lisensinya dari Amerika. Nah, kita lihat bagaimana Zumba itu gerakannya cukup menarik karena ada mungkin sekitar berapa 60%, 70% Latin dance termasuk 30%. salsa Ya, dan 30% salsa, cumbia, reggaeton, wah banyak deh bermacam-macam. dan 30% yang Fitness. fitness. Nah, Gerakan berarti itu fitness. lebih fun sebenarnya Ya, daripada having fun. daripada kalori burning kalau kita ikut 1 jam aerobik mestinya. Ya, betul sekali. Oke, kita akan lihat bagaimana serunya itu Zumba setelah pariwara yang satu ini. Mari kita coba lagi bukaan kita. Jangan kemana-mana. Minum pemirsa. aja dulu yuk. Oke, bugar saat Ramadan dan kita memasuki hari ke-10. Besok adalah hari ke-11 Ramadan. Ya. Berarti sudah masukin sepertiga nih ya. Berarti kita harus betul-betul Alhamdulillah. fokus nih sekarang bagaimana kalau mau fokus olahraga, fokus bugar, betul-betul kita lakukan. Nah, sedikit cerita dong mengenai aktivitas sekarang di Zumba itu apa sih ramenya? Apa sih kehebohannya Zumba itu? Mungkin ya kalau Zumba itu memang kebetulan saya sekarang lagi banyak kegiatan di Zumba, mengajar Zumba. Oke. Zumba fitness. Mengajar Zumba jadi kayak gitu. Mengajar Zumba, mengajar Zumba fitness. Kebetulan saya punya studio Zumba juga, studio olahraga ya, di Bilangan Kembang di Lakodovin Mall. Jadi kebetulan aktivitas saya sehari-hari ngajar, ketemu member setiap Senin sampai Sabtu. Setiap hari? Setiap hari, Oke. ya. Jadi Senin sampai Sabtu di pagi hari bisa 3 jam, di malam hari 2 jam. Kebetulan saya juga punya tim, Liza Natalia Arena namanya. Alhamdulillah teman-teman instruktur juga mereka juga sudah saya latih, sudah terlatih lah mereka untuk mengajarkan Zumba karena sebagai instruktur Zumba juga harus mempunyai pengalaman yang cukup ya. Intinya sudah mempunyai sertifikat internasional juga untuk bisa mengajar Zumba. Jadi ya mungkin bisa dibilang saya udah keliling kemana-mana kali. Berarti kudu piawai juga menari salsa dong kalau gitu ya. Bagian dari Latin itu kan? Basically sih sebenarnya kalau saya kan memang dulunya memang penari juga. Jadi intinya sudah pernah belajar salsa, sudah pernah belajar Latin dance lah intinya. Jadi untuk mendalami Zumba sebenarnya udah nggak sulit gitu. Tinggal bagaimana kita pinter-pinternya menerapkan dan mengetahui audiens yang ikut dengan kita, maksudnya member-member ikut dengan kita adalah mereka yang pemula atau mereka yang udah advance. Tergantung kita melakukan gerakan-gerakannya maksudnya tingkatannya seperti apa. Jadi kalau memang kita lihat bahwa audiensnya banyak yang baru-baru gitu, yang pemula-pemula, kita memberikannya Zumba Gold. Nah, Zumba Gold itu kategorinya untuk pemula. Oke. Gitu. Pemula dalam artian dalam gerakan Latin dance-nya yang lebih mudah. Yang basic. Yang basic. Dan juga gerakan fitness-nya apakah itu yang lebih? Gerakan fitness-nya juga yang simple. Jadi tidak ada hentakan dan tidak ada, maksudnya mungkin goyangan-goyangan juga tidak terlalu banyak yang rumit-rumit lah. Jadi lebih banyak yang simple-simple. Asal mereka tuh bisa mengikuti gerakannya dulu dan mereka merasakan khasiatnya. Ternyata have fun juga ya gerakannya, itu asik gitu bisa mereka. Berapa lama nih kalau dibandingkan aerobik? Aerobik mungkin kalau nggak gitu lama lah aerobik, tapi betul-betul kardio kan aerobik kan? Kalau aerobik jelas kardio. Kalau Zumba juga mix, kita kardio juga, tapi dia ada tingkatannya. Jadi kayak misalnya kita di 1 jam itu ada yang up, ada yang kenceng gerakannya, ada yang pelan. Nah yang pelan itu mungkin kita bisa kasih caca, ada rock and roll, seru deh pokoknya. Ya, mungkin intinya di dalam kelas itu kita harus having fun. Jadi nggak terlalu stres gitu. Aduh, kalau aerobik mungkin kalau yang udah tahu aerobik itu gerakannya kenceng kan, maksudnya agak high speed gitu. Kalau ini kan kita ada naik, ada turun, ada naik, ada turun gitu. Jadi dan terdiri dari gerakan dance juga, jadi betul-betul fun kok gitu ya. Fun banget. Jadi ada mungkin kalau misalnya yang udah tahu ada caca kan pasti udah tahu dong. Terus kayak misalnya kayak salsa, simple kan, udah tahu juga gitu. Terus kayak ada juga yang namanya kumbia. Ada kumbia. Jadi gerakannya yang kayak mungkin yang ada gininya. Nah ini kumbia. Oke. Ada mungkin kalau saya di sini tuh memberikan contohnya yang mungkin biar masyarakat pemirsa di rumah juga tahu. Gerakannya jadi ada jingkring-jingkringnya. Itu ada semua. Kalau kita Zumba itu ada. Kalau kita gerakan ada semua, semua, ada reggaeton, macam-macam. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari di Zumba. Cuman mungkin nanti yang saya akan kasih lihat ke pemirsa dan saya akan ajarkan Mas juga. Salsa bagian dari basic Zumbanya. Basic salsa ya kan, kalau basic salsa kan hanya 1 2 3 1 2 3. Ntar saya ajarkan. Itu pokoknya yang kasihkan Zumba. Dan pastinya kalau kelas itu kalau misalnya kita melakukan dengan aktif yang maksimal minimal tuh 500-600 kalori. Minimal dalam waktu 1 jam sampai 1000 kalori. Berarti 1000 kalori. Kadang-kadang saya kasih track 12 sampai 16 track. Kalau misalnya kelasnya tiba-tiba mereka masih kuat,
terus aja. Aku bilang, yuk kita bikin kelas ini menjadi lebih berwarna. Saya merasa tertantang nih, bagaimana Zumba ini sangat Mau sangat. ikut? Ayo Kita coba. kita lihat bagaimana Pemirsa, ayo, Zumba ini yuk. bisa betul-betul. Ayo dong. Ayo yuk. sini, saya ambil dulu earphone saya. Oke. Nah, gerakannya yang gampang-gampang dulu, basic ya. Ya. Mau kasih advance juga nggak apa-apa. Ya. Oke. Biar pemirsa di rumah juga ngikutin ya. Oke. Oke, kakinya maju ke depan. Maju ke Ya. depan. 1, 2, 3. 2, 3. Belakang 1, 2, 3. 3. Oke? Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Balikin Oke. lagi. Up, up, up. Yes. Mhm. Dam, dam, dam. Kaki kanan. Iya. Kanan maju. Kiri mundur. Kiri mundur. Nah, maju lagi. Kanan lagi. Oke. 1, 2, 3. Iya. Yes. Terus. Ikutin lagunya. Oke, siap. Mulai. Ya. 5, 6. Maju. 1, 2, 3. Langsung bisa. ini. Lagi. 1, 2, 3. Bagus. Kanan kiri sekarang, Mas. Kanan kiri. Kanan tutup. Hmm. Kanan tutup. Up, up, up. Oke. Bisa? Bisa, ini masih Oke. gampang. Up. Hmm. Ya. Pakai lagu. 1, 2, 3. Yeah. Iya, oke. Asik kan? Ini kanan kiri tadi, ini kanan depan kiri. belakang ya. Nah. Sekarang maju ke depan lagi. And 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Up. Oke. And. Nah, sekarang saya minta Mas ikutin saya yang step. Am. Pakai Wah, tepuk ini yuk. oke. Kanan 2 kali, kiri 2 kali. Di step. Gitu ya, oke. 1, 2. Pam. Tam. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini saya sengaja kanan kiri Dari kanan awal. beda. Dari awal lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ini basic nih, Mas. Ini baru basic. Baru basic. Oke. Jangan pakai yang tutup dulu, kanan kiri. Kanan tutup. Nah, itu udah enak tuh. Oke. Simpel kan? Yes. Pakai tepuk ya. Ketiga. Tam. Gitu ya. Iya. Hey. Ya. Oke. Sekarang mundur, Mas. Lihat. Tuh. Lihat. 2 ke belakang. 3 ke belakang. 4. Nah, kakinya diangkat. Tam. Yeah. Oh gitu, oke. Pam, lebih cepat mulai. Tam. Iya. Gitu, oke. Sekarang ikutin musiknya. Nah, bisa lebih cepat. 1, 2, 3. Tam. Nah, yuk, bagus. Nah, Oke. oke. Dari awal, nomor 1. Tam, masih inget nggak? Masih. Dam. Iya. Ini kalau terus ya bisa bener-bener. Enak, kan? Iya, bisa bener. Kalau dia bener kan, ya. Mau ngos-ngosan juga, habis itu gua harus ngomong lagi nih kan, makanya. Kanan kiri. Kanan, tutup, kiri, tutup. Kanan, tutup, kiri, tutup. Bagus, udah Oke. pintar sekarang. 2 kanan, 2 kiri, pakai tepuk. Iya. Iya. Ini udah enjoy, baru 1 menit udah pinter. Udah setengah jam lah kita. Oh, udah setengah jam. Belakang, kakinya belakang. Tam. Iya. Ya, tam. Ikutin musiknya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cukup. Nah, Ini tadi bagian intro atau bagian apa? Bagian intro. Bagian ini basic namanya, basic salsa. Basic salsa. Nah, Zumba itu termasuk juga di bagian mananya? Ini adalah Zumba Oke. yang saya ajarkan kepada member yang tadi kita lakukan. Ini namanya basic salsa kepada para untuk yang pemula. Basic salsa. Iya. Zumba Gold tadi namanya. Zumba Gold. Zumba Gold. Nah, kalau misalnya yang udah advance, mungkin nanti gerakannya ada muternya. Misalnya 1, 2, 3, putar, pam, mundur. Nah, udah pakai tangan, pam. Itu berarti kombinasi antara si salsa tadi dan Iya. juga gerakan fitness. Nah, gerakan fitnessnya kita Iya. seharusnya tadi kalau misalnya benar-benar di dalam kelas, itu jadi kayak misalnya ini ada basic salsa, pam, 3 kali, 4 kali, buka, 1, tam. Pam. Itu tadi, Nah. itu ya, oke. Nah, ini gerakan fitnessnya adalah, tam. Nah, kita basic lagi dari awal. Tam. Nah, ini bisa seperti kanan kiri, bisa mundur ke belakang. Pam. Dam.
Nah, terus dari awal. Nah, jadi salsa itu kita gabungkan dengan gerakan fitness yang tadi. Iya. Ada gerakan yang ke samping yang pakai turun badannya. Up, up bisa ke belakang. Salsa sendiri itu cukup lumayan juga, ya kan? Cukup melatih nafasnya. Iya. Tambah lagi gerakan fitnessnya jadi betul-betul Betul. burning kalori jadinya. Dan ada gerakan panggul kayak misalnya kayak apa? Mungkin yang ini sih sebenarnya yang serunya. Jadi ada putar pinggulnya. Oh ya? Ya, jangan dilakukan di sini deh. Kita nanti keenakan nanti gerakan terus. Aduh. Suasana buka puasa lagi. Mari kita coba lagi. Mari. Oke. Nah, dan itu semua tuh kalau kita balikkan lagi ke bulan puasa, itu semua sehat dan apakah mungkin mampu dilakukan bagi mereka yang berpuasa di siang harinya? Tuh, sebenarnya kalau kita juga jangan terbebani oleh puasanya juga. Jadi mungkin yang tadi saya bilang mendengarkan musik yang kita sukai, yang memang kita suka gitu. Kita melakukan gerakan-gerakan step stretching, mulai dengan latihan-latihan step. Yeah. Sebenarnya kalau yang tadi kita lakukan step tadi nggak sulit, maksudnya nggak mengeluarkan banyak tenaga yang bagaimana gitu loh, yang aduh kok jadi capek ngos-ngosan gitu kan, kita nggak loncat-loncat. Yeah. Jadi ya memang kita enjoy dengan musiknya, kita enjoy dengan gerakannya, dan bahkan mungkin bisa menghilangkan misalnya pikiran kita, aduh jam berapa ya bukanya, nunggu-nunggu buka itu enggak lah ya. Jadi mengisi waktu luang. Mungkin yang bermanfaat untuk tubuh kita juga biar tetap badan kita tetap terlatih, tetap bugar gitu loh, tetap merasa fit gitu kan. Gitu. Kecil namun cukup bermanfaat ya, sangat bermanfaat bagi mereka yang berpuasa. Oke, kita break lagi, akan kita lanjut lagi pemirsa. Silakan hubungi kami di 0215155111 jika Anda ingin bertanya bagaimana untuk menjaga kesehatan selama bulan puasa. Kami akan kembali lagi dalam Beranda. Oke, kita lanjutkan lagi. Beranda masih melihat bagaimana untuk tetap sehat dan bugar selama bulan Ramadan. Kalau kita tadi sudah lihat bagaimana Zumba, cukup beraksi juga dan sangat menarik itu, sangat enjoyable. Oke, tahu nggak Anda bahwa pemirsa ada satu gerakan namanya adalah lingkaran Indonesia Sehat Alami. Ternyata itu adalah Lisa dan bosnya ini ada samping saya, itu Lisa Natali. Nah itu maksudnya apa sih Lisa itu lingkaran Indonesia Sehat Alami. Okay. Sebenarnya itu juga tidak sengaja tercetus gitu ya Mas. Jadi aku juga sekarang kan baru comeback lah, intinya aktif di dunia olahraga, di dunia kesehatan. Dan apa sih yang selama ini saya kasih selama saya berkecimpung di dunia entertainment gitu kan. Selama hampir 20 tahun lebih gitu kan, yang bisa saya berikan kepada masyarakat luas, ya inilah mungkin dengan senam massal yang akan kita lakukan di berbagai macam tempat, di daerah-daerah di seluruh Indonesia, yang mungkin insya Allah kalau ada waktu dan umur panjang, saya bisa menghadirkan diri saya kepada bisa bersenam massal dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, inilah yang saya bentuk namanya Lingkaran Indonesia Sehat Alami. Gitu. Berarti ini betul-betul itu aspirasi saya sendiri, sebenarnya saya ingin memberikan sesuatu genuine kepada masyarakat kok gitu ya. Pada masyarakat Indonesia. Mengabdi kepada masyarakat. Dan kalau kita ngomong Indonesia itu luas banget, oke. Nah, apa sih sebenarnya misinya? Oke, mau mengajak rakyat Indonesia untuk kembali aktif dalam olahraga. Betul. Bagaimana jadi intinya ingin menyehatkan masyarakat Indonesia dengan kebugaran ini, dan mungkin dengan senam, karena saya memang aktif di senam, dengan senam dan kebugaran juga. Saya ingin kalau misalnya masyarakat Indonesia sehat dan bugar, otomatis kan pikirannya bangsa kita juga jadi sehat dan bugar gitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh bangsa ini akan mendapatkan hasil yang positif. Intinya sih itu. Ya mulai lagi kita, mungkin yang tadinya udah malas olahraga, kita mulai menggerakkan untuk tubuhnya untuk berolahraga lagi. Intinya sih itu. Sudah kemana aja, Lisa? Alhamdulillah sih yang mungkin belum terambah sampai semua lokasi yang mungkin agak jauh-jauh, mungkin insya Allah dalam waktu dekat ini setelah Lebaran udah ada planning 10 kota besar yang saya akan datangkan gitu ya. Maksud saya akan mendatangkan diri saya ke sana. Terakhir memang kalau Jakarta dan sekitarnya kayak Depok, Bekasi, Tangerang, ya mudah-mudahan sampai ke Banten ya kan. Mudah-mudahan sih bisa terlaksana dengan sesuai dengan jadwalnya gitu. Dan mungkin yang terakhir sih Papua. Iya, terakhir Maluku, maaf. Maluku. Saya ke sana sebelum puasa 2 bulan yang lalu, saya senam massal di sana juga.
Jadi bawa tim berapa? 5 Bawa orang? tim, iya. Ke Kota Ambon seperti Kota itu. Ambon, Oke, betul. nah terus bagaimana janjian sama mereka masyarakat Ambon supaya bisa ketemu di situ? Karena memang mereka ada satu lapangan ya besar, Iya. waktu itu kebetulan memang ada yang mengundang juga. Jadi memang mereka di pagi hari itu sebelum acara dimulai bikin senam massal dulu, senam bersama. Oke. Nah saya hadir di situ, ada kurang lebih 10.000 orang 10.000 orang? yang datang dan kumpul di satu lapangan dan kita bersenam bersama. Lapangan mana tuh? Lapangan yang ada gong itu atau Iya, gimana? yang ada gong gongnya. itu ya? Iya, Betul ya? iya. Jadi Itu 10.000 luas orang di sekali. situ? 10.000 orang. Dan terakhir, tapi di Jakarta nih, kemarin terakhir di Monas itu juga sampai orang bersesak-sesak tidak bisa bergerak. Itu juga pengalaman unik juga sih. Saya udah di atas panggung, udah ready gitu kan, udah dengan tim. Oke, sudah siap, rentangan tangan aja udah nggak bisa. Oh iya, karena padatnya tuh orang di situ. Padat banget. Akhirnya kita melakukan gerakan tangan, senam tangan, kanan, atas, iya. Akhirnya nggak bisa bergerak banyak karena mereka sesak sekali. Nggak ada space untuk bisa bergerak badannya gitu loh. Kenapa kok Saking gitu penuhnya. tingginya antusias warga? Apakah Pasti, memang saya karena yakin. kurang ya sarana olahraga atau mungkin gimana? Ya? Itu dia mungkin ya harus digalakkan lebih banyak lagi acara-acara senam kebugaran yang ya maksudnya senam kebugaran bersama ini. Iya. Saya ingin mengidekan mungkin saya ingin mencanangkan lagi senam kesehatan jasmani yang SKJ. SKJ Saya masih yang ingat dulu SD itu enak iya, loh. oke. Saya kadang gini, iya ya kita kalau mau senam gitu rata-rata kan dimulai mungkin dengan lagu SKJ dulu Iya. baru kita mulai dengan Lagu gimana? Ten teren ten ten teren teren gitu kan ten lagi kan? teren tereren Iya, betul. teren ten ten. Ada gerakannya gini. Iya. Saya masih ingat kanan, iya. Ingat gak Mas? Itu dulu hampir tiap pagi SD ya kan kita, betul waktu SD. Tapi yang sekarang kok hilang gitu aja kan heboh. SKJ itu kan? Iya, kita kenapa nggak mulai? Nah, itu yang saya ingin Oke. mulai. Berarti dengan- harus gandeng Kementerian Kesehatan dong mestinya. Boleh deh. Ya kan? Kita harus singgung juga Kementerian Betul, Kesehatan betul. bagaimana bikin gerakannya jadi gerakan nasional. Iya. Oke. Jadi justru memang saya memang ingin sekali masyarakat Indonesia tuh mulai olahraga, mulai gerak lagi, kita Iya. bersenam bersama lagi. Tapi mungkin saya rasa sih udah mulai ya. Sekarang kan acara-acara senam kebugaran tuh udah banyak dilakukan di berbagai macam daerah. Cuman saya ingin aja gitu mungkin lebih mengajak masyarakat audiens untuk lebih fokus kepada Ini menarik, kita senam masih ada lagi. satu segmen lagi dan kita bahas bagaimana sih terlepas dari puasa ini kita agar menjadi manusia yang lebih sehat lagi dan tentunya Pastinya. bangsa dan negara yang lebih sehat lagi sehingga lebih memajukan negara lagi. Jangan Yes. kemana-mana pemirsa, kami akan kembali setelah pariwara yang satu ini. Oke, kita lanjutkan beranda dan kita tanyakan langsung bagaimana saran tips. Oke, kita ingatkan lagi kembali mereka bagaimana tips-tips tadi untuk menjaga kesehatan agar tetap bugar. Apa saja yang harus the do's and the don'ts-nya kira-kira terkait dengan kesehatan. Yang tadi mungkin kalau yang bagi yang mereka yang sibuk kerja jangan lupa melakukan stretching minimal 15 menit lah di kantor Iya. atau di tempat kita kerja lah ya. Dan jangan lupa berbuka dengan yang manis-manis ya. Mungkin kalau bisa manis-manisnya alami yang natural kayak buah yang kita Oke. makan ya. Itu kan lebih Kalau sehat lah di badan. berbuka dengan si manis boleh nggak? Itu beda lagi ya. Si manis. Jangan si manis yang mana nih? Nah, Oke, itu beda lagi. Itu boleh dianjurkan asal halal. Ya, atau halal. Oke. Nah, terus atau menghindari ngantuk-ngantuk tadi, kita gunakan kursi supaya bisa melatih sedikit Yang tadi Ya, gerakan yang kursi oke. saya tadi terapkan juga jangan lupa melakukan stretching dulu, tarik nafas yang panjang, stretching tangan kanan kiri, leher, shouldernya biar nggak pegel gitu kan. Terus ya udah tadi ada gerakan yang turun naik pakai tangan, buat ini, buat atas, terus buat perut, kakinya juga diangkat-angkat seperti ini, naik turun, dam itu, terus nah kita ke belakang bangku, pegang bangkunya, angkat kakinya yang kanan Iya, kiri saya yang tadi, tadi ya, saya betul. lihat, terus tangannya naik ke Sekalian atas. bisa nendang rekan kerja yang sampai ketiduran kan? Duk. Iya, betul. Ayo bangun, duk. Jadi kayak gitu yang kurang lebihnya mudah-mudahan sih bermanfaat ya, bisa Iya, dilakukan di kantor lah atau di rumah juga sekalipun kalau lagi nggak ada kerjaan gitu. Coba sekali-sekali gitu nyobain. Itu paling tidak kan menambah gairah kita juga, nggak ngantuk ya ada waktu yang baik untuk ada Betul, manfaatnya lah pastinya. gitu. Dan jika Anda juga ingin melihat Lisa langsung, bisa dilihat lagi dalam Lisa, singkatan dari Lingkaran Indonesia Sehat Alami, yang juga membawa aktifkan kembali lagi SKJ atau senam kesegaran jasmani, atau mungkin kesadaran bagi Lisa untuk mengingatkan atau mungkin meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk hidup sehat dengan cara bersenam, dengan cara olahraga rame-rame. Betul. Oke, apa yang ingin diambil dari situ kira-kira? Misi ke depan itu apa tuh sebagai penutupnya? Ya, misi kedepannya ingin menyehatkan dan membugarkan masyarakat Indonesia lagi, menyehatkan, membugarkan masyarakat Indonesia, biar masyarakat Indonesia juga tambah sehat, tambah bugar, biar
apapun yang kita lakukan hasilnya menjadi positif. Itu melalui intinya olahraga. Melalui olahraga dan apa Oke, yang kita lakukan. Lisa, terima kasih banyak untuk waktunya, yang sukses terus. Sama-sama. Kita ketemu di mana? Kita ketemu di Kemang atau Di kita Kemang, ketemu di di Lakodupin. Lapan Merdeka? Oke, ya. Dan pemirsa, terima kasih juga untuk Anda, dan sekali lagi terima kasih Lisa. Thank you ya. Sukses terus untuk Zumbanya dan sehat terus untuk warga Indonesia, untuk bangsa Indonesia dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana karena ada apa berita akan mulai hingga pukul 11 malam nanti. Saya dan Lisa akhirnya pamit diri dulu. Selamat petang dan sampai jumpa. Terima kasih banyak. Thank you ya, Mas. Thank you ya.